Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan sahabat pendamping desa seluruh tanah air. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat dalam mendampingi desa. Baik kawan-kawan, pada video kali ini saya akan mengulas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Khusus pokok bahasan bab 5, penyaluran dana desa. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Bagaimana dana desa disalurkan ke desa? Dana desa ini disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah. Dan ini pertama kali kita temukan dan dialami desa pada tahun 2015. Sebagaimana pada pasal 17 ayat 1, dana desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah. Seperti itulah dana desa disalurkan ke desa dengan mekanisme penyalurannya. Kemudian, sahabat semua, bagaimana tahapan penyaluran dana desa tahun 2022? Ini khusus pada non-mandiri. Pada pasal 17 ayat 4, tahap 1 40%, paling cepat dana desa dicairkan pada bulan Januari dan paling lambatnya adalah bulan Juni. Memasuki pada tahap kedua 40%, paling cepatnya bulan Maret dan paling lambatnya bulan Agustus. Tahap ketiga 20%, paling cepat itu dicairkan pada bulan Juni dan paling lambatnya dibunyikan pada pasal ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 17 ayat 5, khusus untuk desa mandiri mendapatkan 2 kali pencairan, yakni 60 dan 40%. Pada tahap 1, 60% desa sudah bisa mencairkan pada bulan Januari dan paling lambatnya bulan Juni. Kemudian untuk tahap kedua, 40% itu paling cepat bulan Maret. Kemudian pada pasal 17 ayat 6 dalam PMK 190 tahun 2021, pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 yang kita bahas di sebelumnya tadi, ini akan disalurkan setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT, bantuan langsung tunai desa, selama 12 bulan. Ini yang disebutkan pada pasal 17 ayat 6. Di sini kita coba membuat estimasi. Misalkan pagu dana desa 100% itu adalah 700 juta rupiah. Kemudian BLT dana desa misalkan pada desa tersebut adalah 76 KPM, di mana 76 dikalikan 300.000 dan dikalikan 12 bulan, maka mendapatkan 273.600.000. Nah kemudian 700 juta ini dikurangi dengan jumlah KPM dengan total biaya 273.600, maka dapatlah 426.400.000. Nah, maka pada tahap 1 40%, ini desa akan mendapatkan 170.560.000. Di mana disebutkan pada pasal ini, ya, di dalam PMK ini disebutkan ini pada tahap 1 tersebut sudah termasuk untuk pendanaan COVID-19. Untuk tahap kedua, 40% didapatkan 170.560.000 dan tahap ketiganya didapatkan 20% sebanyak 85.280.000. Inilah estimasi yang bisa kita coba pahami sesuai bunyi pasal 17 ayat 6. Pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 yang di belakang tadi. Ya, ini dia ayat 4 dan ayat 5. Maka yang kita bisa estimasikan seperti ini dia. Setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa selama 12 bulan. Kemudian pada pasal 17 ayat 7, dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6, lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, yakni Perpres 104 tahun 2021. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4
dan ayat 5 disalurkan paling tinggi 60%. 60% dari pagu dana desa setiap desa. Maka kita coba membuat estimasi di sini. Pagu dana desa 100% 700 juta. BLT dana desa 40% idealnya sesuai dengan Perpres 104 adalah 280 juta yang kurang lebih 78 KPM. Nah, sedangkan pada hasil Musdesus penetapan KPM ini desa mendapatkan 52 KPM dikali 3.600 untuk 1 tahun per kakaknya didapatlah 187.200.000. Nah, maka hal seperti ini yang dibunyikan disalurkan paling tinggi 60%, di mana dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam Perpres 104. Kemudian, bagaimana desa untuk mengajukan dokumen persyaratan penyaluran dana desa? Untuk tahap 1, desa menyampaikan 2 persyaratan pencairan. Yang pertama adalah Perdes APBDes, yang kedua surat kuasa pemindah bukuan dana desa. 2 dokumen ini yang disiapkan oleh desa, maka desa sudah bisa untuk mencairkan tahap 1. Dan paling lambat sebelum akhir bulan Juni, penyampaian persyaratan. Kemudian untuk tahap kedua, desa menyampaikan persyaratan yang pertama laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2021. Yang kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1, penyerapan paling rendah 50%, keluaran paling rendah 35%. Artinya, tahap 1 yang sudah dicairkan, mereka menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1. Kemudian penyerapan tersebut paling rendah 50% dan keluarannya paling rendah 35%. Ini paling lambat sebelum akhir bulan Agustus. Setelah itu, pada tahap kedua ini ditambahkan perekaman realisasi jumlah KPM bulan 1 sampai dengan 12 tahun anggaran 2021. Kemudian untuk tahap ketiga, desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap 2. Penyerapan paling rendah 90% dan keluarannya paling rendah 75%. Yang kedua, laporan konvergensi stunting tahun 2021. Desa yang tidak melaksanakan BLT desa pada tahun 2021 selama 12 bulan ditambahkan dokumen Perkades atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat calon KPM sesuai kriteria ataupun dana desa yang tidak mencukupi karena penurunan pagu dana desa. Kemudian bagaimana ketentuan penyaluran dana desa kebutuhan BLT pada pasal 22. Di sini kita harus membedakan ketentuan penyaluran dana desa kebutuhan BLT dan penyaluran dana desa tahap 1, 2, 3. Karena di dalam PMK kita bisa pahami dana desa itu terdapat 2 jenis. Yang pertama dana desa untuk BLT dan dana desa tahap 1, 2, dan 3. Bulan 1 sampai bulan 3, desa menyampaikan peraturan APBDes dan surat kuasa pemindah bukuan dana desa. Yang kedua, data jumlah KPM bulan 1 yang berlaku selama 12 bulan, paling lambat ini disampaikan oleh desa pada bulan Mei tahun 2022. Kemudian yang ketiga, peraturan kepala desa atau surat keputusan kepala desa tentang penetapan KPM BLT dana desa. Ini yang sudah disesuaikan hasil Musdesus, validasi, verifikasi, dan penetapan KPM BLT dana desa. Kemudian untuk bulan 4 sampai dengan bulan 12, penyaluran bulan 4 sampai dengan 6, laporan realisasi BLT dana desa bulan 1 sampai dan 3, maka setelah desa menyampaikan laporan tersebut, maka penyaluran bulan 4 sampai dengan 6 untuk kebutuhan BLT akan dicairkan ke rekening desa. Untuk bulan 7 sampai dengan 9 setelah mereka melaporkan laporan realisasi BLT DD bulan 4 sampai dengan 6. Selanjutnya bulan 10-12 setelah laporan bulan 7 sampai dengan bulan 9. Kemudian ketentuan penyaluran dana desa kebutuhan BLT DD pada pasal 22 disebutkan penyaluran dana desa untuk BLT bulan 1 sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap 1
sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1. Kepala desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan 10 sampai bulan 12 kepada Bupati, dan ini paling lambat tanggal 16 Desember 2022. Nah, kemudian penyampaian data realisasi tersebut bulan 10 sampai dengan bulan 12 ini menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2023. Ini yang disebutkan pada pasal 22 ayat 4. Laporan bulan 10 sampai dengan bulan 12 khusus BLT wajib dan jangan sampai desa terlambat menyampaikan sesuai bunyi dari isi PMK 190 pada pasal 22 ayat 2. Dan tugas kita peran selaku pendamping untuk memfasilitasi jangan desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi BLT desa bulan 10 sampai dengan bulan 12. Baik teman-teman, sampai di sini yang bisa kita ulas. Baik sahabat semua, sampai di sini yang bisa kita ulas tentang penyaluran yang kita pelajari di PMK 190. Semoga bisa bermanfaat dan kita lebih memahami, karena tugas kita pendamping untuk mengimplementasikan undang-undang desa dan turunannya, serta memberikan advokasi kepada desa, memberikan sosialisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan desa, agar desa lebih tertib administrasinya, lebih profesional juga, dan kita pendamping sukses dalam mendampingi desa dampingannya masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini, semoga banyak manfaatnya untuk kita semua dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.